Hello Technolovers, di bawah pemerintahan Marcos Jr., ketegangan administratif di wilayah Laut Cina Selatan mencapai titik didih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023 dan kuartal pertama tahun 2024 ditandai dengan eskalasi konflik. Sementara itu, Filipina semakin dekat dengan sekutu tertuanya, Amerika Serikat. Serangan apapun terhadap kapal publik Filipina atau wilayah metropolitan Filipina akan dianggap sebagai tindakan terhadap Amerika Serikat. Ada beberapa faktor di balik peningkatan permusuhan ini. Presiden Marcos berpendapat bahwa China menjanjikan banyak, tetapi kemudian tidak memberikan sampai apa yang telah dijanjikannya. Dari sudut pandang Beijing, Marcos mungkin dianggap mencoba memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, China dan Filipina menuju ke arah konflik bersenjata yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dari kemungkinan. Kemungkinan konflik atau kecelakaan yang bisa mengganggu status quo di selatan Laut Cina adalah ancaman nyata yang harus diperhatikan. Nah, inilah beberapa faktor dan penyebab ketegangan Filipina versus China di Laut Cina Selatan. Pada tanggal 5 Maret 2024, kapal pasokan ulang Filipina, Yunisa, berlayar menuju Beting Second Thomas, sebuah terumbu karang yang terendam di bagian yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Bagian ini disebut Laut Filipina Barat oleh orang Filipina. Di rutenya, kapal tersebut menemukan dirinya diblokade oleh pasukan penjaga pantai Tiongkok dan milisi maritim. Setelah kebuntuan selama 2 jam, kapal kayu tersebut dibombardir oleh meriam air dari pihak Tiongkok. Para pelaut yang berada di zona ekonomi eksklusif Filipina diminta untuk menjelaskan tujuan dan niat mereka saat berlayar di wilayah tersebut. Ini menandakan bahwa ketegangan di perairan yang disengketakan ini semakin meningkat. Dengan insiden seperti ini menjadi lebih sering terjadi. Pada minggu kemudian, pada misi pasokan ulang lainnya pada 4 Mei, kapal Yunisa kembali diledakkan oleh meriam air. Insiden pada 5 Maret menunjukkan taktik yang biasa dilakukan oleh penjaga pantai Tiongkok untuk mencegah kapal pasokan mencapai BRP Sierra Madre dan menyelesaikan misi pasokan ulang. Namun, insiden pada 23 Maret benar-benar berbeda dari insiden meriam air sebelumnya. Kali ini mereka tidak ragu-ragu menggunakan meriam air Jetstream dengan tingkat agresi yang lebih tinggi untuk menghancurkan atau merusak kapal pasokan. Dalam kedua kasus tersebut, kapal Yunisa pada 4 Mei terpaksa kembali, menandai pertama kalinya sebuah kapal pasokan gagal mencapai BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre adalah kapal yang sengaja dikandaskan oleh pihak Filipina pada tahun 1999 untuk menandai klaim teritorialnya terhadap terumbu tersebut. Sejumlah tentara Filipina secara bergilir ditempatkan di bangkai kapal itu, menjadikannya pos terdepan Angkatan Laut Filipina. Jika Filipina kehilangan posisinya di BRP Sierra Madre, akan lebih mudah bagi Tiongkok untuk memaksakan kekuasaannya pada fitur lain yang dimiliki Filipina di Laut Filipina Barat. Filipina akhirnya angkat suara terkait peristiwa yang hampir mengakibatkan konflik di Laut Cina Selatan. Mereka membantah bahwa pasukan yang ditugaskan di perairan itu menodongkan senjata ke arah penjaga pantai Cina. Suasana di Laut Cina Selatan memanas hanya beberapa hari setelah dialog pertahanan Shangri-La usai. Bantahan tersebut disampaikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Romeo Brawner, di Manila pada Selasa 4 Juni 2024. Kami tidak menyangkal bahwa personel militer Filipina memang memegang senjata api, namun tidak ada seorang pun yang mengarahkan senapan kepada personil Cina, ujarnya. Pernyataan Brawner ini berkaitan dengan unggahan di media sosial Stasiun Televisi Nasional Cina, CCTV, pada Minggu 2 Juni 2024. Dalam unggahan tersebut dikatakan bahwa Filipina mengirim suplai kepada para awak kepala Sierra Madre dengan cara dijatuhkan dari pesawat. Kapal ini sengaja dikandaskan di dekat Beting Ayungin atau yang dikenal dengan nama Beting Second Thomas, yang berada di Kepulauan Spratly, perairan sengketa antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan. Menurut CCTV, melalui video berdurasi 29 detik, 2 personil Filipina menodongkan senjata ke arah para penjaga pantai Cina. Saat itu, para penjaga pantai Cina sedang melintas di dekat kapal Sierra Madre menggunakan perahu karet. Filipina mengandaskan Sierra Madre sejak tahun 1999. Kapal itu berfungsi sebagai patok lahan untuk menunjukkan wilayah kedaulatan Filipina. Sementara itu, China mengklaim kepemilikan 80% dari Laut Cina Selatan. Meskipun klaim tersebut terus dilawan oleh Filipina dan Vietnam.
Browner dalam jumpa pers menjelaskan duduk perkara insiden tersebut. Kejadiannya berlangsung pada 19 Mei 2024. Ketika itu, pihak kami sedang mengantar suplai ke Sierra Madre melalui udara dan tiba-tiba ada 2 perahu kereta milik penjaga pantai Cina mendekat. Mereka hanya berjarak 5 meter dan 10 meter dari Sierra Madre, katanya. Ia bahkan mengatakan bahwa personil penjaga pantai Cina bertindak agresif tanpa ada provokasi. Mereka berebut sejumlah persediaan yang diantar untuk Sierra Madre. Ini adalah pertama kalinya penjaga pantai Cina merebut suplai sejak keberadaan Sierra Madre di Kepulauan Spratly. Browner mengatakan demi mencegah resiko pertengkaran di Laut Cina Selatan, Angkatan Bersenjata Filipina akhirnya memutuskan mengantar suplai dengan pesawat. Penjaga pantai Cina sampai membuka bungkus suplai dan ketika melihat isinya, makanan langsung membuangnya ke laut. Sepertinya penjaga pantai Cina mencurigai isi paket suplainya adalah bahan-bahan konstruksi. Meskipun mayoritas suplai bisa diselamatkan, ada yang tenggelam di laut, sayang sekali, kata Browner kepada media ABC-CBN. Sementara itu di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menyalahkan Filipina. Mereka yang terus memprovokasi dan mengekskalasi situasi di Renai, istilah Cina untuk betting ayungin. Ini tidak bisa diterima, katanya. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan provokasi yang dilakukan Filipina secara berulang-ulang tidak dapat diterima. Pernyataan ini disampaikan setelah media pemerintah Cina menuduh sebuah kapal Filipina menodongkan senjata ke arah pasukan penjaga pantai Cina. Cina menegaskan akan membela haknya secara sah di Laut Cina Selatan, menyusul bentrokan terbaru antara kapal Beijing dengan kapal Filipina di perairan yang menjadi sengketa banyak negara tersebut. Cina mengklaim hampir seluruh perairan Laut Cina Selatan dan berupaya menegaskan kedaulatan wilayah itu meskipun ada klaim tandingan dari negara-negara Asia Tenggara. Beijing juga mengabaikan keputusan Arbitrase Internasional yang menetapkan klaimnya di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum. Ketegangan antara Cina dan Filipina telah berkobar dalam beberapa bulan terakhir, ketika kapal-kapal dari kedua negara itu bentrok di dekat area yang diperebutkan, dan perselisihan terbaru terjadi pekan ini. Kami akan secara sah membela hak-hak kami sesuai dengan hukum, tegas Menteri Luar Negeri atau Menlu Cina, Wang Yi dalam konferensi pers saat pertemuan tahunan anggota parlemen di Beijing. Seperti dilansir AFP, Kamis 7 Maret 2024, Beijing dalam pernyataannya menyebut pihaknya mengambil langkah pengendalian terhadap penyusupan ilegal kapal-kapal Filipina ke dalam perairan kedaulatannya. Cina balik menuduh kapal Filipina secara sengaja menabrak kapal Beijing. Pada Rabu 6 Maret waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Cina menuding Amerika Serikat memanfaatkan Filipina sekutunya sebagai pion untuk mengobarkan ketegangan regional setelah Washington menyebut tindakan Beijing itu provokatif. Nah, itulah tadi beberapa fakta terbaru ketegangan Cina versus Filipina di Laut Cina Selatan yang dilansir dari berbagai sumber. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Bye!